bahwa situasi yang paling mendesak, yang paling utama yang harus dikerjakan oleh PMI adalah memastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap menjadi iman gerakan, iman untuk tumbuh dan berkembang bagi setiap kader PMI, dan memastikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa memangkas atau meretas soal Islam fundamentalism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, saya Resi Maulida mengajak Anda melihat giroh generasi muda Nahdlatul Ulama dalam Serambi Nusantara spesial Kongres ke-21 Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kali ini program Serambi Nusantara spesial Kongres ke-21, saya sudah menghadirkan kandidat Ketua Umum PBPMI, sahabat Hasnu Ibrahim. Assalamualaikum Kak Hasnu. Waalaikumsalam Kak Resti. Baik Kak, kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih undangannya. Terima kasih juga karena Kakak berkenan untuk hadir di program Serambi Nusantara. Ini kita ngobrol-ngobrolin tentunya visi-visi ke depan. Apa sih gagasan anak muda NU untuk keberlangsungan NU ke depan? Kira-kira gitu ya Kak Hasnu ya? Oke, sekarang sudah mulai sibuk konsolidasi kemana aja nih? Oh, kalau konsolidasi sebenarnya udah sejak lama ada konsolidasi yang terlihat dan ada konsolidasi yang tidak terlihat. Wah, ada gerakan senyap juga ya? Iya dong. Oh, luar biasa. Pemirsa TVNU, kita tahu bahwa sudah tidak asing lagi tentunya melihat wajahnya Kak Hasnu Ibrahim, karena beliau juga hari ini masih menjabat ya kayak sebagai salah satu pengurus. Ya, Badan Pengurus Harian di Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik Hukum dan HAM. Oke, Bidang Politik Hukum dan HAM. Sebelum kita ulas bagaimana fokus gerakannya Kak Hasnu di organisasi PMI ini ya, pemirsa TVNU ataupun seluruh masyarakat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dimanapun berada gitu ya, boleh komen apa sih pertanyaan-pertanyaan, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh semua kandidat ketua PBPMI ataupun ketua Kopdit PBPMI di kolom chatnya YouTube Televisi Nahdlatul Ulama ataupun situs medianya Televisi Nahdlatul Ulama. Oke, Kak Hasnu di awal mungkin bisa diceritakan latar belakang riwayat pendidikan Kak Hasnu dari SD sampai mungkin di jenjang perguruan tinggi gitu Kak. Untuk riwayat pendidikan memang saya sekolah dasar di lulus tahun 2008. Lalu kemudian lanjut ke Madrasah Sanawiyah Negeri di Pota Sambirampas, itu salah satu kabupaten di Manggarai Timur, salah satu kabupaten di Provinsi NTT. Nah, setelah Madrasah Sanawiyah, sebetulnya kita nggak jadi santri kayak teman-teman di Pulau Jawa, akan tetapi kita tuh ada tradisi misalkan pesantren kilat ya, pesantren kilat gitu. Setelah lulus kemudian saya lanjut ke Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Manggarai Timur sekarang. Nah, setelah dari situ kemudian saya melanjut ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya kuliah di Fakultas Kelautan dan Perikanan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Muhammadiyah Kupang. Nah, menarik nih, anak NU kuliah di Muhammadiyah. Nah, setelah kemudian saya beres kuliah S1 di Muhammadiyah Kupang, sebetulnya saya juga karena memang terbiasa di PMI, advokasi, pendampingan atau ngawal kasus-kasus hukum, saya juga kemudian ngambil kuliah Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kupang. Nah, akan tetapi nggak selesai karena memang di 2019 saya udah lanjut ke Jakarta. S1 saya lulus di tahun 2018. Nah, akan tetapi selain ngelanjutin kuliah Fakultas Hukum, saya juga tuh belajar soal administrasi publik, kebijakan publik di Universitas Nusa Cendana. Akan tetapi kendala biaya atau keuangan dan saya tidak melanjutkan perkuliahan saya. Nah, sebetulnya kalau ada pertanyaan kenapa sih kemudian saya ngambil di banyak jurusan, sebetulnya tidak terlepas dari yang melatari apa yang menjadi background saya. Memang di PMI diajarkan banyak soal, terutama kerja-kerja advokasi, kerja-kerja pendampingan, pengawalan kasus, sehingga itu yang membuat saya harus belajar hukum, mengerti soal public policy dan sejenisnya. Nah, lalu kemudian terakhir, alhamdulillah kemarin udah beres pasca sarjana Political Science di Universitas Nasional. Oh, luar biasa sekali. Tapi saya menarik ini mengenai gini Kak. Tadi di S1-nya di Universitas Muhammadiyah Kupang. Sedangkan PMI ini adalah salah satu organisasi kemahasiswaan NU yang berandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira gitu. Kan ini kan ada
salah satu mungkin gaya cara berpikir yang berbeda dan kultur yang berbeda. Bagaimana kakak tertarik dengan Nahdlatul Ulama saat itu? Padahal di Muhammadiyah. Gitu, Kak. Nah, sebenarnya fenomena menarik itu dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau Abi itu mantan ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau ibu itu memang Nahdlatul Ulama. Jadi tradisi di kampung, terutama pada wilayah-wilayah muamalah, lalu kemudian wilayah-wilayah ibadah. Nah tentu ya itu kan NU. Nah kalau Abi memang ya Muhammadiyah. Nah sedangkan kemudian saya secara pribadi lahir dari dua gen, yang kemudian ayah Muhammadiyah dan ibu NU. Saya mengkaji dan kemudian saya jatuh cintanya sama PMI. Karena saya jadi menjadi santri pergerakan, maka sudah barang tentu tuh saya kemudian belajar soal KNU-an, belajar soal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya satu hal Bu Resti, bahwa disitulah kemudian saya selalu bangga menjadi PMI, karena memang kita perpanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama yang memastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu bisa berjalan secara baik, terutama di kalangan mahasiswa. Ini menarik sekali ini ya. Dari percampuran gen dua organisasi besar kemasyarakatan di Indonesia, di Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Kemudian secara prinsip memutuskan untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama gitu ya? Ya dong. Oke. Kalau boleh tahu Kak Hasnu ini berasal dari cabang mana asal dulu? Oke, kalau aku cabang asalnya PMI Kupang, Nusa Tenggara Timur, di bawah tanggung jawab administratif dan koordinatif PKC PMI Bali Nusra, Bali, NTT, dan NTB. Bali ya? Bali Nusra. Oke, kalau secara jenjang kaderisasi atau kepengurusan itu awalnya dari mana Kak aktif? Di tingkat rayon kah, langsung ke cabang kah, atau gimana? Untuk perjalanan aktivisme di PMI itu saya mapaba di tahun transisi 2013-14. Lalu kemudian setelah kita mengenal PMI, alhamdulillah sampai hari ini kita udah menuntaskan pendidikan formal yang ada di PMI. Dari Mapaba, PKD, PKL sampai dengan PKN. Kalau modalitas di PMI, alhamdulillah kita bukan lahir atau berangkat dari intelektual menara gading tentunya seperti kata Gramsci, tetapi kita betul-betul intelektual organik. Kita merasakan modalitas kepemimpinan dari bawah, dari ketua rayon, ketua komi, ketua cabang, inisiator pembentukan Korcap. Hari ini alhamdulillah dipercayakan oleh sahabat Muhammad Abdullah Sukri menjadi Wakil Sekretaris Jenderal bidang politik, hukum, dan HAM. Jadi secara struktural memang sudah diproses di sana gitu ya, tuntas ya, kayak luar biasa sekali nih. Pemirsa TVNU dan seluruh warga pergerakan gitu ya. Nah, kita akan mengulas bagaimana sih cara berpikirnya kandidat-kandidat ketua umum PBPMI ataupun ketua Kopri PBPMI. Nah, kali ini kita mau tanya nih pandangannya Kak Hasnu sebagai salah satu kandidat ketua umum PBPMI mengenai hasil keputusan Muktamar ke-34 di Lampung kemarin 2021 Kak Hasnu ya. Beliau itu di sana sudah menetapkan hasil Muktamar bahwa PMI statusnya sebagai badan otonom dari NU. Bagaimana tanggapan seorang Kak Hasnu Ibrahim melihat ini? Nah saya melihat dari dua hal penting sebenarnya. Ini sebetulnya adalah perdebatan klasik, perdebatan lama soal posisi PMI dan Nahdlatul Ulama. Ya. Pertama mari kita kemudian melihat soal sejarahnya. Sejarah ini pada dasarnya tidak terlepas dari satu penegasan dalam deklarasi PMI, yaitu 1972, deklarasi Munarjati itu di Malang. Nah, di mana di sana memang ada beberapa poin penting bicara soal kemandirian, kepeloporan, lalu kemudian soal moralitas dan idealisme yang kemudian dimiliki oleh PMI. Karena memang dari 1960 sampai dengan 1972 situasi PMI kan bagian dari Nahdlatul Ulama, kita dependen. Nah kita semua kalau misalkan refleksi ke ruang sejarah, kita tahu situasi orang tua kita saat itu, dalam hal ini adalah NU. Maka dalam konteks itu PMI sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan tentu dia harus menegaskan dirinya. Maka dalam konteks itu lahirlah deklarasi Munarjati. Nah kalau misalkan kita kuliti lebih jauh, deklarasi Munarjati itu sebetulnya terinspirasi dari mana sih? Nah sebenarnya pada dasarnya ini tindak lanjut dari deklarasi Tawamango yang terjadi di Malang itu 1961. Nah ini ada 4 poin penting yang dibicarakan di sana. Pertama bicara soal nasionalisme,
bicara soal pendidikan nasional, kemudian yang ketiga bicara soal budaya nasional, yang terakhir bicara soal tanggung jawab nasional sebagai kader umat dan kader bangsa. Nah, akumulasi dalam konteks itu masih dalam ruang soal hubungan PMI NU, lalu kemudian terjadi penegasan Cibogo 1989 kalau aku nggak salah, itu di Medan, untuk mengatakan interdependensi. Nah, poin itu kan menarik tuh, dari dependen, lalu kemudian PMI melalui deklarasi Menerjati, kita independensi, kemudian terjadi penegasan Cibogo, interdependensi. Nah, dalam konteks interdependensi yang kita pahami kalau di PMI, bahwa kemudian PMI secara struktural tidak di bawah Nahdlatul Ulama, nah sebagai orang tuanya. Akan tetapi secara gerakan, secara ideologi yang kemudian diperjuangkan, itu ya bisa kita cross check, ya kan, bahwa betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah yang kemudian yang diperjuangkan oleh NU semenjak 1926 tentunya. Hari ini terus dijalankan. Nah, ini kan hal terbaru lewat Muktamar NU di Lampung. Memang itu sudah masuk dalam diskusi lepas di PMI. Apakah kemudian PMI akan kembali menjadi Banom NU? Nah, saya pikir gini, di PMI itu kan punya mekanisme, lalu kemudian punya aturan main. Bahwa kami mengucapkan terima kasih sebagai bagian dari calon ketua umum, terima kasih kepada orang tua, walaupun anaknya seperti PMI ini kadang ya bandel, ya kan, kadang nakal, keluar dari rumah, sedikit, ya gitu. Nah, akan tetapi NU kemudian di ruang tersebut tetap memposisikan PMI sebagai bagian dari Banom itu sendiri. Nah, maka dalam konteks itu di PMI kan punya aturan main. Nah, sehingga kemudian ke depan Kongres kita jadikan sebagai ruang kemudian pertautan ataupun pertemuan, bahwa para pimpinan terutama peserta-peserta penuh dalam hal ini cabang dan korcap untuk mendiskusikan apa sih kemudian alasan yang paling prinsip dan fundamental jika kemudian PMI akan tarik atau masuk kembali ke dalam NU, dan apa sih kemudian yang menjadi alasan paling prinsip jika PMI tetap dalam keadaan posisi sekarang. Tetapi kalau saya secara pribadi memandangnya bahwa situasi yang paling mendesak, yang paling utama yang harus dikerjakan oleh PMI adalah memastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap menjadi iman gerakan, iman untuk tumbuh dan berkembang bagi setiap kader PMI, dan memastikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa memangkas atau mereta soal Islam fundamentalism. Saya pikir di situ. Kalau toh konteksnya kemudian ditarik secara struktural, nanti kita ngasih ruangnya, karena memang kita punya nilai dalam mimpin organisasi ini jika diamanahkan, satu egaliter, kemudian yang kedua demokratis. Saya pikir seluruh ide dan gagasan, ide dan gagasan itu diinput melalui forum resmi PMI sehingga kemudian diambil. Tetapi kalau konteks Muktamar NU di beberapa cabang, Mbak, kita temukan ya bahwa PMI NU dan Banom-Banom itu kegiatannya seirama, bergandengan tangan. Saya pikir bukan di situ yang menjadi problem serius kita, akan tetapi sejauh mana kemudian PMI menjalankan atau mendakwakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Artinya berarti Kak Hastu tidak terlalu risau dengan statusnya PMI, apakah sebagai Banomnya atau tidak, tapi secara tegas dan lugas menegaskan bahwa PMI always berlandasan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira-kira gitu ya. Oke. Kemudian ngomong-ngomong mengenai otonom, kan di PMI sendiri ini ada badan semi otonom atau kita sebut dengan lembaga Kopri, ya kayak. Bagaimana Kak Hasnu menerjemahkan status semi otonom? Nah, kita juga tuh banyak mendiskusikan dengan teman-teman Kopri tentunya, baik di struktural maupun Kopri yang sudah bergerak di ruang kultur gitu, soal bagaimana memperjelas posisi PMI. Nah, bagi saya secara pribadi, saya tuh selalu memposisikan PMI dan Kopri itu dua hal, ibarat soal koin mata uang yang kemudian sulit untuk dipisahkan. Bahkan kemudian di anggaran dasar rumah tangga PMI, anggaran dasar, anggaran rumah tangga menjelaskan secara khusus atau dalam tanda kutip ya, memberikan penugasan kepada Kopri untuk kemudian mengawal secara khusus soal agenda ataupun isu keperempuanan. Nah, dalam konteks itu saya pikir ini penting juga untuk didiskusikan soal status Kopri. Beberapa wacana semisal, wacana terbaru itu muncul satu perdebatan atau diskusi bahwa kemudian Kopri untuk dinaikkan statusnya, bahwa tidak lagi kemudian dia menjadi Banom dari PMI, akan tetapi harus sejajar tuh. Independen. Ya, independen. Akan tetapi ada juga tuh perdebatan muncul dari kelompok-kelompok Kopri juga, ya bahwa situasinya tetap sekarang,
Akan tetapi dalam konteks pokoknya relasi kesalingannya. Karena memang gini fenomenanya, di beberapa cabang antara PMI sama Kopri itu nggak nyambung. Oke. Nah sehingga kemudian ketua cabang dia punya kebijakan kayak gini, Kopri juga punya kebijakan kayak gini. Oke. Nah bagi saya problem sebenarnya bukan di soal status kelembagaannya, bukan soal di status Kopri harus independen atau tetap menjadi badan semi otonom. Oke. Akan tetapi komunikasi yang baik, ruang komunikasi yang baik, pembagian wilayah kerja yang baik, ini akan mengantarkan organisasi yang harmonis. Bahkan Kopri misalkan di beberapa titik, di beberapa tempat yang kita kunjungi itu sangat harmonis kok. Sangat harmonis dalam konteks relasi kesalingannya. Nah, akan tetapi kita mau nitip nih Bu, nah ke teman-teman Kopri, bahwa dari dulu yang kita uji dari Kopri itu adalah di mana level soal arah gerak Kopri itu sendiri. Apakah pada hari ini Kopri masih tetap konsen dalam konteks transfer knowledge atau kemudian Kopri harus keluar dari zona lama untuk naik level, untuk kemudian dia sudah berani bicara soal Kopri dan kebijakan-kebijakan publik yang kemudian tidak selalu berpihak terhadap nilai-nilai apa yang menjadi perjuangan Kopri. Nah ini pertanyaan dari kandidat untuk kandidat selanjutnya nih ya. Oke. Tetapi karena tadi kasus juga menggambarkan ada dua fenomena di cabang kan, mengenai isu independensi Kopri dari PMII dan juga mengenai ya sinergitas Kopri dan PMII. Dari kasus sendiri lebih memilih mana dari antara kedua pilihan ini? Nah kalau itu mau dibuat pilihan, saya tuh lebih suka sebenarnya Kopri kalau misalkan dia udah mapan, udah mandiri, dia bisa mandiri. Tapi menurut kakak udah cukup mapan belum Kopri hari ini? Per hari ini kan itu tadi, makanya saya mengajak atau dalam tanda kutip ya menantang teman-teman Kopri. Di mana ruang atau arah geraknya pada hari ini, standing itu dulu tuh, kan bisa kita ngukur. Kalau misalkan pekerjaan lamanya dalam konteks Kopri masih terjebak dalam ruang-ruang untuk memastikan kaderisasi Kopri soal narasi pemerataan pendidikannya, artinya Kopri itu belum bisa naik level tuh. Dia belum sanggup untuk bicara Kopri dan ruang kebijakan. Karena gini, perjuangan Kopri itu sampai kapanpun itu belum bisa kemudian berhasil selama kemudian kebijakan publik di ruang kekuasaan muncul dari ruang eksekutif dan legislatif yang tidak berpihak atau berperspektif gender. Kan problemnya kan di situ. Banyak ruang-ruang kebijakan yang kemudian tidak berpihak terhadap substansi perjuangan Kopri. Nah, andai kata Kopri kemudian sudah berani mengawal di ruang itu, maka saya sangat percaya bahwa Kopri itu naik level, kan gitu. Tapi kalau sekarang belum berani. Beberapa wacana misalkan teman-teman yang nyalon Kopri kita kepo-kepoin kan. Udah ada yang berani kemudian bicara soal posisi Kopri, bukan saja kemudian mendesain organisasi di internalnya, akan tapi dia sudah berani untuk bergerak ke ruang eksternal. Saya pikir ini yang penting disambut. Terakhir ini ngomongin Kopri, Kak Hasnu. Kan Kak Hasnu juga mungkin sudah melakukan konsolidasi tadi ya secara terang-terangan, senyap, gerakan senyap dan sebagainya. Saat turun-turun ke daerah-daerah ataupun koordinator cabang wilayah-wilayah gitu ya. Menurut Kak Hasnu, seberapa siap sebetulnya kader Kopri di daerah-daerah dengan isu wacana independensi ini? Memang perdebatannya masih kita belum punya data yang cukup ini. Valid ya. Tetapi secara umum boleh kita pilih ada dua klaster perdebatan. Ada kemudian kelompok yang lebih sepakat kalau Kopri harus independen. Ada kelompok juga misalkan Kopri di beberapa tempat yang kita temui, kita konsolidasi bahwa dia lebih menekankan bahwa problem utama antara PMI dan Kopri di soal komunikasi organisasinya. Antara semisal ketua cabang dan ketua Kopri atau ketua Korcap dengan ketua Kopri Korcap. Biasanya terjadi ketidakharmonisan di ruang komunikasi. Maka saya pikir ini penting untuk diselesaikan. Di PMI juga itu kan punya forum tersendiri, forum pleno lengkap yang kemudian melibatkan antara ketua-ketua Kopri dan ketua-ketua Korcap se-Indonesia. Nah saya pikir bisa diskusikan kalau misalkan setelah ditimbang soal untung dan buntungnya mana yang lebih bagus, apakah dia harus ditarik, didorong ruang mandiri, saya pikir penting untuk didorong. Tetapi kalau misalkan Kopri masih tetap dalam keadaan seperti ini, yang terpenting diperbaiki di soal manajemen organisasinya, ruang komunikasinya, saya pikir ini juga bisa dipertahankan. Oke, pemirsa TVN ini menarik sekali ya mengenai cara pandangnya Kak Hasnu melihat ataupun menafsirkan apa itu status badan semi otonom atau Kopri itu sendiri. Nah, pemirsa TVNU dan warga pergerakan juga boleh komen bagaimana tanggapan sahabat-sahabat ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan ke calon-calon yang lain. Karena tentu Serambi Nusantara Special Congress ini akan menjadi salah satu wadah bagaimana kita melihat
para kandidat coba mengurai visi misinya secara sederhana. Nah, karena hari ini Kak Hasnu, kita kan talk show-nya di televisi Nahdlatul Ulama. Tentu kita akan mengulas bagaimana visi misi kandidat mengenai cara berpikirnya Nahdlatul Ulama. Yang mana hari ini PBNU dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ini kan beliau menggagas visi misi besar tentang NU itu dengan sebuah tagline merawat jagat, membangun peradaban. Sebetulnya nanti kalau kakak jadi terpilih sebagai ketua umum PBPMI, bagaimana kakak menerjemahkan visi misi NU ini dalam gerakan organisasi PBPMI ke depan? Nah, jadi sebetulnya narasi ini sejak lama kemudian kami coba pelan-pelan menerjemahkan. Kebetulan di Harlah 62 tahun PMI, kalau sekarang kan 64 tuh. Ya. Harlah 62, saya diamanahkan oleh pimpinan sebagai ketua panitia nasional, panitia Harlah. Kita Harlah saat itu kemudian coba menangkap apa yang menjadi narasi besar yang dibangun di Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, pada saat itu kita ngusung soal transformasi organisasi merawat peradaban. Ini sebenarnya adalah satu subtema khusus yang kemudian poinnya sebenarnya lebih mengarah ke 3 hal. Saya pikir bagaimana konkretnya PMI sebagai organisasi kepemudaan kemahasiswaan yang memang dari soal pola hubungnya tadi sama NU kayak gitu. Saya pikir ada 3 hal yang penting untuk diperbaharui ke depannya. Satu, mulai dari soal metode kaderisasinya. Nah, di visi misi saya secara tegas kemudian di ruang internal menjadikan Aswaja dan NDP harus diperkuat, lalu kemudian dia harus diperbaharui dengan konteks untuk menjawab soal isu-isu sosial ataupun isu politik atau isu apapun pada hari ini yang sifatnya kontemporer. Nah, artinya kan narasi itu tetap memastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai iman untuk bergerak, iman untuk tumbuh dan berkembang. Saya pikir ini kan konkret yang harus senantiasa diperjuangkan oleh PMI. Nah, lalu kemudian di ruang-ruang kaderisasi ini harus memastikan tema-tema besar ataupun materi-materi wajib yang kemudian dipelajari, terutama nilai-nilai ke-NU-an, itu harus diperkuat dalam konteks pola pendidikan formal, non-formal, dan non-formal yang diajarkan di PMI. Nah, kemudian selanjutnya di metode gerakan. Dalam metode gerakan saya pikir PMI bisa menerjemahkan apa yang menjadi visi misi besar orang tua dalam hal ini NU, dalam konteks gerakan-gerakan ataupun campaign-campaign yang dilakukan oleh PMI. Yang terakhir nih, yang tak kalah penting, soal metode dakwahnya. Nah, jadi metode dakwah PMI kita berharap bahwa ke depan ada kemudian muharik-muharik atau mujtahid-mujtahid yang lahir dari pergerakan untuk memastikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan muncul di ruang Menara Gading, tetapi dia harus betul-betul mengakar, dia harus betul-betul membumi agar kemudian pada saat perdebatan merawat jagat, soal merawat peradaban, basisnya, akarnya, dapurnya betul-betul udah kita siram ini dengan Islam rahmatan lil alamin. Luar biasa. Ini menarik sekali ya pemirsa TVNU ya. Melihat cara berpikir NU hari ini itu sudah mulai skala global ya, bukan lagi skala nasional. Kemudian juga hari ini perkembangan zaman arusnya semakin cepat, semakin bebas gitu. Dengan tadi visi misi Kak Hasnu sendiri untuk membuat ataupun mengakarkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dini dan itu melekat sekali ya. Sedangkan kita tahu bahwa PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini basisnya adalah kaum mahasiswa, kaum intelektual muda yang ada di kampus-kampus gitu. Kemudian kita juga tidak bisa menafikan bahwa perkembangan zaman itu mempengaruhi cara berpikir mahasiswa zaman sekarang gitu ya. Sehingga bagaimana strategi Kak Hasnu sendiri untuk menciarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke generasi-generasi muda yang bahkan mungkin mudah untuk mahasiswa-mahasiswa Islam ya di sekolah tinggi Islam gitu, STAI, Universitas Islam. Tapi bagaimana dengan universitas umum, sekolah-sekolah umum, strategi apa yang ditawarkan Kak Hasnu? Nah, jadi kami menuju Kongres PMI ke-21 sebenarnya menawarkan narasi yang cukup besar bagi kami. Kami bicara ada 3 kata kunci. Perfectum of PMI, ini ruang penyempurnaan PMI, karena kami baca tuh PMI dari tahun ke tahun ini 64 tahun. Ibarat usia manusia, ini udah usia tua. Apalagi kemudian di satu sisi PMI harus menyambut PMI emas di tahun 2060. Nah,
Lalu kemudian yang kedua, kita bicara soal Victory of Indonesia. PMI dalam konteks gerakan eksternalnya, mengatasi soal kemiskinan, soal korupsi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan banyak problem-problem kerakyatan dan kebangsaan kita. Nah, dalam strategi transformasi, ini nyambung sama pertanyaannya, kita tuh punya dua hal sebenarnya menjadi magnet, agar bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nilai dasar pergerakan bisa tetap menyasar kelompok-kelompok milenial dan Gen Z. Nah, dari 12 strategi kita, ada dua hal yang menjadi kata kunci itu, yaitu soal PMI digital, bahwa resource PMI kan yang bisa dikerjakan oleh PMI secara maksimal, ruang-ruang digitalnya nih harus memastikan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ramah, yang moderat itu, atau yang 4T yang kita pahami, tasamuh, tawazun, tawasud, dan iktidal, itu harus betul-betul bisa menyasar teman-teman milenial dan Gen Z. Agar apa? Bisa memangkas soal kecepatan ideologi transnasional yang terus kemudian mencoba untuk mengobrak-abrik kita. Nah, ini harus dimasifkan. Saya pikir PMI bisa nggak ngerjain itu? Sangat bisa dong, ya kan? Tinggal kemudian kita polahkan dalam konteks ngadain pelatihan yang kemudian betul-betul bisa mendorong nih teman-teman PMI. Nah, kemudian yang kedua soal PMI moderatnya. Nah, jadi dari strategi transformasi itu PMI moderat. Apa itu PMI moderat? Sebenarnya ini tindak lanjut dari bagaimana kemudian memasarkan menerjemahkan Islam khas Nusantara itu sendiri. Islam yang kemudian ramah, Islam yang kemudian tidak marah, Islam yang kemudian bisa menghargai soal perbedaan. Nah, itu strategi-strategi kami dari banyaknya strategi transformasi kepemimpinan yang bisa dijalankan ke depannya. Oke, ini menarik sekali ya. Ada dua tadi catatan perfectum of PMI menjadi apa ya? Garis besar. Ruang penyempurnaan internal. Kemudian juga ada Victory of Indonesia. Itu narasi yang kemudian muncul oleh PMI untuk ruang-ruang eksternal mengatasi problem. Ini dua yang dibawa ke Hasnu ke depan. Nah, terakhir ada kata kunci terakhir. Akumulasi dari dua pekerjaan itu, baru kita bicara soal PMI untuk Nusantara. Ada 3 variabel ukur: maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Menarik sekali nih. Seberapa yakin sebetulnya Kak Hasnu untuk maju sebagai ketua kandidat PBPMI? Jadi kalau bicara soal yakin, yang namanya seorang kader sejak dulu Mbak, dari dulu kemudian setelah kita diberikan amanah kepercayaan untuk memimpin dari bawah, maka kemudian kita selalu ya sebagai kader, kita semua memiliki kesempatan dan jatah yang sama untuk mewakafkan diri kita berkhidmat secara baik untuk ya membangun organisasi ini. Saya pikir kalau soal siapa yang menang, nanti baru kita diskusikan lebih lanjut. Tapi ini adalah ruang hikmah ya? Ya, ruang hikmat, ruang pengabdian. Kenapa pengabdiannya harus mengajukan diri sebagai ketua umum PBPMI gitu? Karena gini, dari banyak hal yang kemudian kami terjemahkan, kami itu mungkin salah satu kandidat yang tidak lagi di level sedang mengusulkan wacana ataupun ide. Kami sudah bekerja 3 tahun di bawah kepemimpinan sahabat Muhammad Abdullah Sukri, kami betul-betul menjalankan penugasan itu secara baik. Bahwa banyak ruang yang kemudian sudah kami kerjakan akan tetap ini. Nah, itulah yang menjadi salah satu orientasi bahwa ide dan gagasan yang kita miliki, seorang kader miliki, jika ditopang dengan kemudian dia punya kewenangan, maka secara otomatis dia akan bisa mengeksekusi secara baik, secara sempurna. Saya pikir ruang itu. Maka dalam konteks perfektum, saya pikir ini penting untuk saya tambahkan, ada 5 hal yang menjadi konsentrasi utama kami, dan inilah alasan kenapa saya harus maju. Pertama, membaca soal situasi kaderisasi kita. Kemudian yang kedua, membaca soal situasi kelembagaan kita. Yang ketiga, membaca soal posisi dan perangkat paradigmatik kita yang selalu kaku pada hari ini merespon sirkulasi isu yang bergerak sangat cepat dan sangat dinamis. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan elektronik PMI. Dan yang terakhir, soal termasuk hubungan antara PMI dan NU. Ini harus dipertegas. Dalam narasi besar Victory of Indonesia. Perfectum of PMI, narasi internal, penyempurnaan organisasi. Penyempurnaan organisasi, menarik sekali. Kemudian saya tertarik sekali dengan hari ini tugasnya Kak Hasnu kan kemarin itu di Pilpres kemarin ya, sebagai koordinator nasional pemantau pemilu. Dan ini juga komitmen dilakukan oleh PBPMI dari masa ke masa. Dulu sejak kepemimpinannya Syaiful Bahri ketua PBPMI juga bekerja sama dengan UNDP menjadi pemantau pemilu, kemudian lanjut Nusan Wahid sampai Malik Romain, itu ada jaringan masyarakat pemantau pemilu. Ya, Jampi. Itu juga masih dilakukan oleh kepengurusan hari ini PBPMI yang concern di isu pemantauan pemilu. Dan kebetulan hari ini kandidatnya adalah mantan koordinator nasional. Nasional. Selanjutnya nanti ketika kakak terpilih, apa gagasan yang akan diterapkan selaku pemantauan pemilu PBPMI
saat kakak menjadi terpilih ketua PBPMI kak? Oke, nah itu masuk di konteks apa yang menjadi misi kami ke depannya. Oke. Nah, jadi kami tentu sekali lagi bahwa membawa kredo besar, yaitu bicara soal Perfectum of PMI Victory of Indonesia dengan tema besar kepemimpinan organisasi ke depannya, PMI untuk Nusantara maju, berdaulat dan berkelanjutan. Dalam konteks misi internal ada beberapa poin itu tadi. Misi eksternal itu nyambung karena kami juga bicara soal penguatan demokrasi, penguatan pemilu dan soal penegakan hukum. Maka saya pikir karena ini menyangkut soal jamaah PMI sebenarnya Mbak. Yeah. Nah, kami udah cek kekuatan kita sejauh mana kemudian distribusi alumni, peta sebarannya. Bahkan kami pada saat diamanahkan menjadi Kornas Pemantau Pemilu, kami mencoba untuk memanggungkan seluruh alumni dan senior PMI yang kemudian baik itu di KPU, Bawaslu, itu kerja konkretnya tuh. Untuk kemudian cek sound. Ya, alhamdulillah hari ini ternyata pergerakan itu sudah masuk di ruang itu. Tinggal ke depannya menjadi catatan kami tentunya ini yang harus diperkuat. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak setuju ketika mahasiswa aktif, baik itu yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Indonesia ataupun yang tidak tergabung dalam mahasiswa Indonesia gitu ya, pergerakan mahasiswa Indonesia, beliau itu terlibat dalam politik praktis? Oke. Ya tentu tidak sepakat dan tidak setuju. Akan tetapi bahwa kemudian PMI itu kan ada 3 naluri. Pertama naluri intelektualitas, kemudian yang kedua naluri gerakan, naluri advokasi dan pendampingan, terakhir naluri gerakan. Politik pragmatis itu harus dijauhi dari tubuh PMI. Nah akan tetapi kalau misalkan PMI bergerak, PMI bertindak, PMI bersikap, harus dibangun di atas satu fondasi yang namanya voluntarism, berbasis nilai. Bahwa kalau ditanya kemana kemudian keberpihakan PMI, PMI punya keberpihakan loh Mbak. Kepada siapa ya? Kepada kepentingan rakyat, kepentingan umat. Di atas itu tidak boleh. Oke. Bagaimana Kak Hasnu nanti memastikan sebagai Ketua Umum PBPMI untuk menghindarkan kader-kader PMI dari lingkaran politik praktis itu? Ya, aktivitas organisasi yang kemudian boring dan kaku sehingga membuat kemudian PMI kekosongan perangkat paradigmatik, tools of analysis, sehingga kemudian pergerakan kita tuh sporadis muncul dari ruang kosong. Integrasi dan interkoneksi gerakan akan melahirkan satu kekuatan. Maka dalam konteks itu sebenarnya di banyak tempat kami selalu mengajak sahabat-sahabat PMI se-Nusantara untuk menjadi subjek utama dari perubahan organisasi ini. Karena dengan itu kemudian konkretnya bagaimana? Ya ke depan kami itu punya narasi Mbak soal pengarsiran ataupun pemetaan zonasi gerakan berbasis isu-isu lokal. Kalau kemudian kita ngajak teman-teman PMI-nya, aktivis PMI-nya pada diskursus ataupun pada ruang-ruang produktivitas, maka saya pikir ini bisa memangkas nih soal ruang-ruang politik pragmatisme. Oke, isu-isu lokal ya Kak Hasto ya. Isu-isu lokal di setiap daerah kan tentu beragam ya. Yes. Punya kompleksitas yang berbeda-beda. Yes. Nah, kalau di NU itu ada satu forum namanya Batsur Masail. Yes. Ya kan? Itu untuk memutuskan bagaimana perkara-perkara kemasyarakatan terutama dalam perkara fikih gitu ya dan lain sebagainya sesuai dengan fatwa-fatwa ulama, ijma, qiyas gitu, Quran, hadis gitu ya kayak. Nah, kalau di PMI sendiri bagaimana? Apakah nanti PMI tertarik membuat suatu lembaga serupa seperti Batsur Masail atau saat memang berhadapan dengan fenomena-fenomena fikih, perkara-perkara sosial keagamaan itu manut saja dengan keputusan Batsur Masail PBNU? Oke. Ini nyambung sama kemudian gagasan kami bicara soal membaca soal situasi kelembagaan kita. Ya. Nah hari ini menurut aku bahwa situasi kelembagaan kita sudah sangat mapan dan sangat matang. Tetapi di mana problem PMI? Nah, ini berangkat dari pengalaman kami 12 tahun, hampir 12 tahun kami ber-PMI. Di PMI itu kan kalau kemudian tradisi diskusi dan wacana itu sangat bagus. Tetapi bagaimana kemudian memastikan wacana, ide dan gagasan itu bisa dieksekusi secara baik, ini yang perlu ditingkatkan ke depannya. Nah saya pikir ada forum ataupun ruang yang kemudian menjadi ruang konsensus organisasi. Jenis-jenis permusyawaratan di PMI sangat banyak. Mulai dari permusyawaratan yang sifatnya harian, bulanan, mingguan, tahunan itu sangat kompleks. Saya pikir apakah kemudian urgen untuk pembentukan satu bidang khusus yang kemudian dijadikan ruang untuk pengambilan keputusan? Saya pikir bukan di situ problemnya. Ruangnya sudah ada, tetapi PMI punya isu atau enggak?
PMI masih tetap punya identitas atau enggak. Oke, Kan di situ problem kita. Fokus PMI ke depan itu seperti apa sih? Akan ke bidang mana gitu? Oke, kalau kita tentu pada ruang internal kita fokus ke 5 hal, mulai dari pembacaan kaderisasi, kelembagaan, soal paradigma, soal kemudian posisi organisasi, dan yang terakhir soal melanjutkan elektronik PMI. Di ruang eksternal itu paling tidak ada beberapa hal. Pertama, kita coba mendorong Aswaja dan NDP agar kemudian ditarik dalam pendekatan isu-isu sosial ataupun ekonomi yang sifatnya kontemporer. Kemudian yang kedua, PMI harus terlibat dalam ruang program legislasi nasional. Karena pintu masuknya itu kebijakan. Selama kemudian masih ada kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, maka selama itu pula kesejahteraan itu menjadi utopis. Saya pikir PMI penting tuh untuk masuk di ruang itu, memastikan kebijakan yang betul-betul inklusif. Kemudian yang ketiga, pangkalan data PMI, Mbak. Selama ini pangkalan data dari tahun ke tahun orang tuh selalu membicarakan soal itu, tetapi kita cross check. Ada berapa kemudian kader PMI yang kemudian sudah terdata secara baik. Bahkan di aparatur, jangankan kemudian membicarakan itu, data-data yang menyangkut soal SK aja itu masih jadi perdebatan di PMI. Saya pikir ini yang penting untuk dipercepat. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah penting soal pengarsiran zonasi gerakan berbasis isu-isu lokal. Jadi apa isunya? Isu yang kemudian disesuaikan dengan tantangan dan kondisi analisis potensi wilayahnya. Misalkan Jawa Barat, di situ ada Bekasi, ada Karawang, itu kan basisnya industri. Maka PMI Jawa Barat harus memastikan isu industri harus berjalan. Kemudian misalkan di Maluku Utara, itu kan sektor kelautan perikanan dan pertambangan, harus memastikan PMI bisa mengerjakan isu itu. Di zona mana lagi tuh? Soal isu pertanahan dan lain-lain. Saya pikir itu ruangnya. Berarti itu belum dirumuskan di pengurusan sekarang ya? Ya saya pikir kan memang kita belum punya gambaran konkret ke arah itu, sehingga isunya nggak jelas, sehingga itu kemudian perangkat paradigmatiknya betul-betul tidak mapan, sehingga PMI selalu kaku dan selalu absen dalam merespon sirkulasi isu yang kemudian bergerak sangat cepat. Oke, memangnya sekarang sudah ada berapa cabang Kak PMI itu? Kalau aku nggak salah itu ada 254 cabang, lalu pengurus Korcap ada 29 kayaknya. 254 cabang definitif. cabang. Sudah berapa cabang kira-kira ini? Kalau yang itu sudah Kakak kantongi suaranya. Soal urusan dapur. Oke, jangan sampai peta kita terbaca. Oke, pemirsa TVNU nih, timnya Kak Hasnu Ibrahim boleh ramein di kolom chatnya gitu ya. Tim supportnya gitu perlu ramein di semua situsnya Televisi Nahdlatul Ulama, karena salah satu branding digital juga perlu dikampanyekan ya, tadi sesuai dengan visi misinya Kak Hasnu ya. Betul. Oke. Ngomongin tentang tadi ya Kak, mengenai peta distribusinya kader pasca berkhidmat di PMI, Kakak juga sempat notice. Nah ini kayak saya tuh punya kekhawatiran besar tentunya Kak ya. Dimana pasca selesai berproses di PMI, baik tingkat cabang, wilayah ataupun nasional di BPPMI gitu ya Kak ya. Rata-rata hampir senior-senior kita itu lebih banyak berkhidmat di dunia politik. Oke. Ya kan? Sedikit sekali kader-kader alumni senior yang fokus di isu-isu perhelatan diskusi-diskusi keilmuan gitu. Ya kayak anggaplah dulu salah satu kader PMI yang berhasil di perhelatan akademisi gitu ya, ada Mahbub Junaidi, wartawan senior dan juga mantan ketua umum PBPMI. Ini kan salah satu mungkin ketertinggalan juga ataupun kehilangan regenerasi kader-kader yang militan, yang punya gaya berpikir yang komitmen gitu kan, berproses. Nah, bagaimana calon ketua umum PBPMI melihat hal ini? Nah, sebenarnya level diskusi kita sebetulnya bagaimana kemudian desain PMI ke depannya. Oke. Nah, saya pikir ada beberapa desain yang kemudian penting untuk kita pikirkan secara serius. Desain PMI untuk tetap mengisi kepemimpinan sosial. Kepemimpinan sosial itu adalah tugas alumni dan kader PMI untuk memastikan situasi masyarakat sipil atau civil society tetap kuat sebagai penyeimbang daripada kekuasaan. Nah, Tun Mahbub Junaidi bukan saja kemudian dikenal sebagai pendekar pena, akan tetapi Tun Mahbub Junaidi juga itu dikenal sebagai salah satu kelompok penyeimbang kekuasaan. Sebut saja misalkan rezim Orde Lama mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara agraris. Apa kata Tun Mahbub? Bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Atau kemudian pada saat Bung Karno membunyikan demokrasi terpimpin, Tun Mahbub itu kritik
bahwa kita itu bukan demokrasi terpimpin, akan tetapi demokrasi kerakyatan. Nah, maka dalam konteks itu saya pikir gerakan sosial ini penting dikerjakan oleh PMI. Kemudian yang kedua, desain di gerakan akademik. Saya pikir ini memperkuat soal asosiasi dosen pergerakan. Kita ta'azim dan kita hormat di ruang itu, maka penting untuk diperkuat. Lalu kemudian yang ketiga, kepemimpinan publik. Penting harus diisi, apapun kepemimpinan publik harus diisi. Nah, pertanyaan sekarang nih Mbak, bagaimana kemudian kita memastikan ruang itu bisa terisi kalau pangkalan data PMI yang kemudian on base fakultatif belum dikerjakan dan disempurnakan. Maka saya pikir ini pekerjaan yang penting untuk diselesaikan dan dituntaskan. Nah itu. Big data ya? Yes. Oke, menarik sekali nih. Karena PMI ini adalah organisasi mahasiswa yang berbasis Islam tentunya ya. Dan Kak Hasnu juga secara track record sudah jelas ya sebagai wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik Hukum dan HAM. Hukum dan HAM gitu ya. Kemudian ini kan fokusnya politik ya, yang kita lihat mungkin mengawal keberlangsungan negara Indonesia gitu kan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat gitu ya. Fokusnya di sana. Tapi kami penasaran melihat cara pandang Kak Hasnu mengenai strategi apa ke depan kalau nanti terpilih sebagai ketua umum PBPMI mengenai ataupun mewadahi kaum intelektual PMI yang memang fokus secara akademisi gitu. Oke. Itu konkretnya apakah kemudian memfasilitasi beasiswa atau apa? Strategi apapun yang mewadahi kaum intelektual PMI ke depan gitu. Itu di level anggota kader atau kemudian alumni? Anggota kader. Untuk anggota dan kader, sekali lagi dalam konteks PMI sebagai kawas chandra di muka yang selalu kemudian memastikan, dan kami secara pribadi sudah banyak kemudian bekerja untuk membantu sahabat-sahabat yang kemudian punya cita-cita untuk melanjutkan studi. Kita nyari beasiswanya. Di mana letak beasiswanya itu terlalu banyak kok di Republik ini. Yang terpenting kita punya keikhlasan nggak, punya komitmen yang serius nggak untuk ngerjain dan memastikan kader-kader PMI bisa melanjutkan studi. Saya pikir itu sudah dikerjakan. Nah, yang tak kalah penting kalau diskursusnya di level PMI yaitu untuk memastikan sudah sejauh mana kemudian jenis-jenis pendidikan yang ada di PMI bisa berjalan secara baik. Semisal jenis pendidikan formalnya, mulai dari Mapaba sampai PKN ya kan. Setiap level kan setiap lulusan punya status tuh. Lalu kemudian pendidikan non formalnya. Kemudian yang ketiga pendidikan informalnya. Saya pikir yang penting untuk diperkuat pada hari ini kalau pendidikan formal alhamdulillah hampir dikerjakan secara baik dari tahun ke tahun. Tinggal ke depan memperkuat di pendidikan non formal dan informalnya. Karena ini menyangkut apa? Soal soft skill dan life skill yang dimiliki oleh seorang kader. Kalau misalkan seorang kader itu home base-nya atau base lainnya dia tertarik pada dunia jurnalistik, maka PMI sebagai kawas chandra di muka yang kemudian menyiapkan pelatihan yang sifatnya yang betul-betul menyasar on base hobi, minat dan bakat. Saya pikir ruang itu. Oke. Ini dua pertanyaan terakhir Kak Hasnu ya. Karena mungkin kongres kali ini agak berbeda dengan kongres tahun lalu. Karena secara pembukaan kongres gitu, bukan pendaftaran kongres sampai pelaksanaan kongres itu kan waktunya agak cukup singkat ya. Sampai nanti 12 Agustus 2024 di Palembang. Kemudian bagaimana Kak Hasnu itu mengefisiensikan waktu sebagai proses konsolidasi gitu ya. Terus menyampaikan visi misi Nusantara yang tadi ada cabang kira-kira tadi 254 kalau kami nggak salah. 54 cabang gitu 29 kan, PKJ. Kerja yang sangat kayaknya tidak cukup untuk 2 bulan 3 bulan gitu yes, kan. Betul. Bagaimana Kak Hasnu melihat proses yang sangat singkat ini? Saya pikir tantangan baru ya. Ini merupakan tantangan dan kami cukup baik menggunakan kemampuan kami untuk bekerja sesuai timing yang kemudian sudah disediakan oleh teman-teman BPK. Secara prinsip kami siap, tetapi yang menjadi catatan pentingnya bahwa sekali lagi di banyak tempat, banyak forum kami selalu menyampaikan kami mengajak sahabat-sahabat PMI Nusantara, terutama pimpinan ketua cabang, ketua korcap untuk menjadi subjek utama yang dapat menggerakkan pergerakan. Luar biasa sekali nih. Pemirsa TV ini wajib banget dengerin karena ini adalah salah satu statement closing ataupun pengunci dari narasi gerakan Kak Hasnu ke depan sebagai Ketua Umum PBPMI. Apa yang mau Kak Hasnu sampaikan kepada calon-calon ketua cabang, ketua koordinator cabang sebagai calon pemilih Anda? Nah tentu melalui forum ini
kami sangat takzim kepada para pimpinan, ketua cabang, ketua Korcap, para alumni IKA, lalu Mabincap di setiap level struktur PMII. Nah, tentu Kongres merupakan ruang permusyawaratan organisasi yang sifatnya bukan saja suksesi kepemimpinan atau kepengurusan kami bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kami kerjakan. Akan tetapi jadikan Kongres merupakan sebagai satu momentum, satu kesempatan untuk melakukan 3 hal. Pertama, ini adalah fase ataupun tahapan penyempurnaan organisasi. Maka dalam konteks itu harus mencari dong kandidat calon ketua umum yang punya arah untuk betul-betul serius melakukan perbaikan terhadap organisasi. Kemudian selanjutnya, jadikan Kongres untuk menempatkan soal posisi PMII. Seperti apa kemudian relasi kita sebagai organisasi mahasiswa terhadap lingkungan eksternal dalam konteks bersama untuk memenangkan Indonesia melalui Ibu Kota Nusantara. Kemudian akumulasi dari proses itu, yang terakhir kami juga mengajak sahabat-sahabat untuk menjadi subjek utama untuk memastikan PMI untuk Nusantara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Maka dalam konteks itu, Kongres, mari kita bergerak secara bersama, lalu milih yang berdasarkan kualitas dan kemampuannya, bukan karena tekanan ataupun intervensi. Ini bisa dikat. Ini menarik sekali statement closingnya ini ya. Terima kasih Kak Hasnu. Oke, Saya aku juga terima ucapkan kasih. Selamat berkontestasi di Kongres 2021 PBPMI. Terima kasih. Semoga hasil maksud. Amin, amin, amin. Oke, pemirsa TVNU, itu dia perbincangan kita bersama kandidat Ketua Umum PBPMI ya. Dan tentunya nanti kita masih menghadirkan calon-calon Ketua Umum PBPMI dan Ketua Kopri PBPMI untuk seluruh pemirsa TVNU dan masyarakat pergerakan. Boleh komen bagaimana tanggapan kalian, kemudian apa sih yang kalian ingin kulik dari calon-calon kalian gitu ya. Dan buat yang belum punya gambaran mau milih siapa, Islam Nusantara bisa menjadi salah satu bahan bacaan, bahan referensi kalian melihat bagaimana isi gagasan dan cita-cita calon-calon ketua umum di PBPMI ke depan. Terima kasih sekali lagi Kak Hasnu ya. Sama-sama. Selamat berkontestasi. Siap. Semoga hasil maksud. Amin. Sekian pemirsa TVNU, saya Resi Maulida dan narasumber kita Kak Hasnu Ibrahim, calon ketua umum PBPMI. Sekian, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.